Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dalam rilis yang diterbit melalui website resmi Kemenko Marves, penerapan level 3 periode Natal dan Tahun Baru tidak diberlakukan di semua wilayah. Penerapan level PPKM selama Nataru tetap mengikuti asesmen situasi pandemi dan beberapa pengetatan. Keputusan ini diambil mempertimbangkan perbaikan penanganan pandemi COVID-19 dari tren perubahan level PPKM dan capaian vaksinasi yang semakin cepat. Sementara itu, terkait informasi pembatalan pemberlakuan PPKM tersebut, disampaikan Kadis Kesehatan Provinsi Herwan Antoni. Pihaknya masih menunggu regulasi terbaru atau revisi dari Satgas COVID-19 RI. Namun jika memang dibatalkan, dari Satgas COVID-19 dan Dinas Kesehatan Provinsi siap menjalankan instruksi tersebut. Kita mendapat hasil ya dari Imendagri tentang PPKM yang setiap dua minggu kita semua kecuali Bengkulu Selatan ya, semuanya level 1 kecuali Bengkulu Selatan. Artinya indikator-indikator kinerja kita itu sangat baik ya, terutama dari indikator kasus ya, yang terkendali, bahkan hampir setiap hari kasus kita 0. Kemudian respon kita ya terhadap kasus, melakukan tracing, testing itu sangat baik. Kemudian pencapaian vaksinasi kita semuanya sudah di atas angka 50%. Yang angka minimal itu kan 40%. Nah, semuanya sudah di atas 50%. Jadi level kita semuanya level 1. Ini Bengkulu Selatan ini apanya Pak? Vaksinasinya yang berkurang atau karena Kalau ada vaksinasinya Bengkulu Selatan cukup baik, artinya angka dia sudah di atas 60% ya. Indikator lain tadi, ya indikator lain itu diantaranya adalah kasus. Ya, kasus ketika ada satu kasus baru, dia bisa turun level atau levelnya tetap pada level 2. Atau memang karena tracingnya, testingnya yang rendah. Dan ini yang kita harus upayakan, 3 indikator ini terus kita laksanakan ya setiap harinya. Bagaimana upaya kita untuk indikator kasus dan indikator respon terhadap penanganan kasus itu harus betul-betul terkendali. Nah, ketika terkendali, insya Allah nanti semuanya level 1. Untuk perbedaan antara level 1 dan level 2 ini apa nih Pak, pembatasannya? Ya, levelnya tetap, artinya pemberlakuan itu tetap mengacu pada aturan-aturan Imendagri sebelumnya. Ya, pembatasannya itu kan hanya membatasi aktivitas, ya. Aktivitasnya itu ya persentasenya jadi dibatasi, ya. Level 1 dan level 2 itu hampir perbedaan hanya sedikit. Misalnya pembatasan kegiatan-kegiatan, level 1 itu sudah 75% ke atas ya, kalau yang level 2 50% seperti itu. Kalau untuk pembatalan level 3 kita belum dapat informasi ya Pak ya? Nah, untuk pembatalan level 3 ya terkait dengan pelaksanaan Imendagri ya untuk Natal dan Tahun Baru kita belum mendapatkan ya, kita tunggulah informasi nanti ya terhadap pembatalan tersebut. Ya, intinya kita siap melaksanakan Imendagri ya terkait dengan pelaksanaan Natal dan Tahun Baru yang dimulai tanggal 24 Desember sampai dengan tanggal 2 Januari. Dari rilis yang diterbitkan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, juga diterangkan beberapa aturan yang akan diberlakukan pada periode libur Natal dan Tahun Baru. Mulai dari perjalanan dalam negeri hingga operasional beberapa fasilitas umum dan tempat wisata. Untuk syarat perjalanan jarak jauh selama Nataru, wajib melampirkan sertifikat vaksinasi lengkap 2 dosis, hasil negatif pemeriksaan rapid antigen yang bisa berlaku selama 1 kali 24 jam dari hasil terbit. Sedangkan untuk anak-anak, wajib melampirkan hasil swab PCR dan berlaku selama 3 kali 24 jam.
Untuk orang dewasa yang belum mendapatkan vaksinasi 2 dosis dengan alasan medis yang tidak diizinkan berpergian jarak jauh. Pemerintah juga melarang seluruh jenis perayaan tahun baru di hotel, pusat perbelanjaan, mal, tempat wisata, dan tempat keramaian umum lainnya. Untuk waktu operasional mal, bioskop, dan restoran hanya diizinkan dengan kapasitas maksimal 75% dan hanya untuk wilayah zona hijau. Sedangkan untuk acara sosial budaya, kerumunan masyarakat yang diizinkan maksimal 50 orang.